Oke, salam kenal dari gue, Tinker. Selamat datang untuk semua pendengar, listener Tinker. Kali ini gue mau bahas kasus tentang tragedi keluarga Amato. Nah, kasus Grand Amato, sang anak yang tak punya akhlak. Oke, kali ini gue akan ngangkat kasus-kasus anak durhaka yang berujung pada kasus kriminal. Ya, definisi durhaka kalau di sini bukan lagi soal ngeles, kalau disuruh belanja ke warung atau ngilangin tupperware emaknya, atau ngilangin ngambil duit emaknya dari dompetnya atau dari laci gitu kan. Tapi benar-benar udah parah nih levelnya, pokoknya bikin lu geleng-geleng kepala lah nih kasus ini. Apalagi kasus pertama yang ini gue bahas nih, ini udah jadi kayak ada pepatah lama gitu, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Nah itu yang akan gue bahas di sini. Nah langsung ya gue ceritain. Jadi gini, Grand Amato itu cowok pengangguran. Dia dipecat setelah ketahuan menggelapkan obat-obatan terlarang dari rumah sakit tempat dia kerja. Namun setelah itu Grand kembali terlibat masalah setelah ia mulai kecanduan seks online. Bahkan tega mengeluarkan uang ratusan ribu dolar hanya untuk seorang model binal yang hanya dilihatnya lewat webcam. Kalau sekarang kan banyak tuh kayak kencan online lah, segala nonton online, ngasih apa kayak gitu kan. Tapi ini lebih parah. Terus celakanya uang yang dia punya itu diambil dari keluarganya sendiri. Akibatnya orang tuanya mesti menggadaikan rumah mereka demi membayar hutang Grand. Gila, parah banget kan sampai segitunya. Terus perilaku si Grand nih yang gak berbakti tersebut sesungguhnya cukup untuk membuat darah kita mendidih, bro. Namun apa yang dilakukan sang anak durhaka itu pokoknya lu gak bisa bayangin lah. Nah, buat listener Tinker, ini kasus Grand Amato. Awalnya keluarga Amato pada awalnya hidup bahagia di rumah mereka di Chulota, Florida. Pasangan Chet dan Margaret Amato memiliki 3 anak. Anak-anaknya mereka tuh Jason, Cody, sama Grant. Jadi gue ulang ya, keluarganya nih, pasangannya Chet sama Margaret Amato memiliki 3 anak, yaitu Jason, Cody, dan Grant. Jason nih anak pertama, hidupnya udah mandiri lepas dari pengawasan kedua orang tua mereka. Sementara itu Cody dan Grant masih hidup di rumah kedua orang tua mereka untuk menemani mereka gitu. Chet bekerja di bidang kesehatan, si Chet nih yang kedua nih, dan hanya menunggu beberapa tahun sebelum akhirnya pensiun dan menikmati masa tua bersama istrinya. Margaret nggak bekerja namun aktif melakoni hobinya yaitu menunggang kuda. Sementara itu, Cody dan Grant yang tak terpisahkan semenjak kecil sama-sama meneruskan tradisi keluarga untuk bekerja menjadi perawat. Nah, si Cody sama Grant nih kerjanya sama-sama di rumah sakit lah, istilahnya keperawatan. Keduanya sama-sama menimba ilmu di akademi keperawatan, mengambil jurusan ahli anestesi. Anestesi itu apa sih bahasanya? Bius ya, ahli bius lah. Namun sayang, walaupun amat dekat nih keduanya nih, si Cody sama Grant beda banget, kayak pinang di belah kampak lah, bahasanya beda banget gitu ya. Walaupun sama-sama perawat, kepribadiannya beda banget, bertolak belakang. Nah, si Cody ini dikenal sebagai pemuda yang tanggung jawab, kerja keras. Gak heran kalau udah lulus karirnya pun nanjak lah, mapan, bagus. Ibaratnya si Cody sama si Grant ini ibarat langit sama bumi, jauh banget. Nasib si Grant beda banget sama si Cody. Pada tahun 2018, Grant gagal untuk lulus kuliah dan terpaksa DO, drop out dari kampusnya. Kala itu, sebenarnya telah mendapatkan pekerjaan di sebuah rumah sakit di Orlando, Florida. Namun, si Grant ini bikin skandal gitu. Maka dia dikeluarin dari kantornya, dari pekerjaannya. Ia ketahuan mencuri obat-obat penenang dari rumah sakit untuk dipergunakannya membius para pasiennya. Kala itu ternyata ia terlalu malas untuk menangani para pasiennya yang dianggapnya rewel. Ya iyalah, namanya juga orang sakit ya kan, pasti rewel. Jadi obat-obat bius yang dia pakai tuh ibaratnya
dia suntikin gitu kan, supaya si pasiennya pada tidur semua, biar nggak ada yang rewel teriak-teriak gitu. Nah, ketahuan lah sama si pihak rumah sakit, ya akhirnya kena sanksi gitu kan. Nah, si pasien-pasiennya pun karena kalau dikasih obat bius dong, yang namanya obat bius otomatis pada tidur semua tuh. Terus celakanya pemberian dosis obat bius itu nggak diketahui tanpa sepengetahuan dan seizin dokter tersebut. Jadi kan dia kan perawat, dia suntik-suntikin tuh supaya si pasiennya nggak rewel. Tapi akhirnya lama kelamaan kan diketahuan juga kan. Dan kalaupun diberikan obat bius kan bahaya juga, bisa kematian buat si pasien. Nggak heran si Grand akhirnya didepak dari rumah sakit tersebut. Nah, sekarang si Grand jadi pengangguran. Kegiatan Grand sehari-hari hanyalah main game online, berselancar di dunia maya untuk membunuh waktu. Ya online lah, chat online segala macem gitu kan. Ya berkelana dengan seorang wanita bernama Sylvie. Dari namanya aja udah pasti dong keren, cantik, seksi ya nggak. Nah, si Sylvie ini dari Bulgaria. Grand tuh bener-bener mabuk kepayang tuh, kayak ibaratnya apa ya, is perfect woman gitu kata Grand. Nah, gadis dari cam girl, jadi kayak webcam gitu kan, sehingga tak berkeberatan si Grand ini ngabisin duitnya untuk ngelihat aksi si Sylvie di depan layar komputernya. Celakanya, nah harga Sylvie ini nggak murah bro, hanya untuk melihat aja di layar apa sih di komputer atau laptop, 1 menit aja di webcam itu dia bisa memasang tarif 90 token. Nah, sehingga dalam sejam Grand bisa ngabisin 5.400 token. Sedangkan harga 5.000 token aja $600. Kalau dirupiahin kira-kira kurang lebih 8,5 juta lah dalam rupiahnya. Gila gak? Padahal dalam semalam ia bisa menghabiskan 4 jam. Lu hitung sendiri tuh. Kalau $600 8,5 juta rupiah, ya kan dia ngabisin 5.000 token aja, itu 8,5 juta. Nggak cewek di kaca gitu, bener nggak? Ini orang bener-bener parah nih. Terus padahal dalam semalam dia bisa menghabiskan 4 jam asik menyaksikan Sylvie di layar komputernya. Berarti dalam 1 hari aja ia rela menghabiskan duit sebesar $2.400 atau setara 33,7 juta rupiah bro. Itu duit 33,7 juta cuman buat nonton doang. Nah, tanpa sadar demi cinta mayanya si Grand ini, Grand sudah menghabiskan uang sebanyak $200.000 atau lebih 2,8 miliar. Gila nggak tuh? 2,8 miliar cuma ngeliat kaca doang. Kalau itu uang pribadi Grand, dia pakai duit dia sendiri, ya nggak masalah lah, itu kan duit dia sendiri ya nggak. Namun lama-lama kelamaan otomatis dia habis dong. Akhirnya dia cari cara tuh. Dia pakai tuh kartu kredit emak bapaknya, dan si Cody juga kakaknya dicuri juga gitu. Terus ya tapi kan lama kelamaan juga akhirnya kan ketahuan juga dong si Grand ngelakuin itu, kebongkar tuh sama keluarganya. Namun namanya sama keluarga kan pasti nggak mungkin dong marah segala macem. Ya keluarganya yaudahlah maafin deh si Grand, si Cody juga sama, baik banget kan keluarganya. Dan sebagai bukti kasih sayangnya pada adiknya, Cody ngajak Grand untuk jalan-jalan ke Jepang. Diajak tuh si Cody abangnya nih ngajak si Grand untuk jalan-jalan ke Jepang. Berharap liburannya itu membuat si Grand tuh lupa tuh sama PSK dunia maya tersebut, si Sylvie ya. Namun setelah kembali dari Jepang, Grand masih aja bikin hal yang sama, ngabisin uang-uang yang dia miliki dari keluarga yang dia curi itu. Akibat kecanduannya itu, Grand bertengkar dengan ayahnya. Insiden itu membuatnya memutuskan kabur dari rumah dan pergi ke rumah bibinya. Nama bibinya Donna Amato. Di sana Donna menggambarkan keponakannya atau bibinya itu amat kurus, senantiasa tidur saat siang dan asik begadang di depan laptop saat larut malam. Kebayang nggak bro? Pagi molor, ya kan, malam begadang, cuman buat webcam doang, online nggak jelas, sampai begeng begitu. Gue terusin ya, ini makin lama makin seru ceritanya. Kemudian
Si Donna ini, bibinya si Grand ini sadar nih, kok ada sesuatu yang aneh gitu di tagihan-tagihan rekening banknya. Padahal Donna ini nggak beli apa-apa gitu, maksudnya nggak beli barang-barang yang mewah lah kayak gitu. Ternyata akhirnya dia tahu si bibinya ini ternyata si Grand itu ya mencuri uang dari kartu kredit bibi, paman, sepupu hingga neneknya. Buset, sampai neneknya aja dia colong tuh duitnya si keluarga sama Grand. Jadi kartu kreditnya gitu, kartu kreditnya dia colong lah, entah gimana segala macam. Terus dia gesek buat webcam sama si Sylvie tersebut. Mengetahui hal tersebut, chat namanya tulisannya CHAD gitu. Gue sih ngomongnya chat lah, ribet lidah gue kan. Si chat ini ayah Grand, Chad tulisannya. Ayah Grand langsung menelpon saudara iparnya sambil menangis, meminta agar Donna tidak menuntut Grand ke pengadilan. Maksudnya minta agar bibinya ini nggak nuntut dia ke pengadilan, menuntut si Grand ke pengadilan. Nah si Chad ini atau ayahnya Grand ini janji akan melunasi duitnya si Donna atau saudaranya itu untuk diganti karena udah dipakai sama si Grand, dicuri lah sama si Grand. Bahkan demi melunasi ulah hutang putranya yang $200.000 itu, keluarga Amato terpaksa menggadaikan rumah mereka yang mereka tinggali ke bank. Dia gadein tuh. Nggak cuma itu doang, Chad juga seharusnya pensiun, sekarang malah kerja di 2 kerjaan gitu buat ngebayar hutang ke si Donna tersebut gara-gara si Grand. Lanjut bro, keluarga Amato kemudian memaksa Grand untuk masuk ke panti rehabilitas untuk para pecandu seks untuk mengatasi kecanduan tersebut. Kala itu Cody telah menghabiskan $8.000. Kalau dirupiahin tuh gua hitung nih pakai sempoa kurang lebih 1.112 juta rupiah untuk membayar pengacara saat Grand terlibat masalah dengan rumah sakit. $10.000, 140 juta rupiah untuk liburan mereka ke Jepang, dan $15.000, 211 juta untuk biaya panti rehab. Jadi di rehab nih si Grand nih berubah lah. Tapi air susu dibalas dengan air tuba. Walaupun menghabiskan biaya yang tak sedikit, Grand malah kabur sebelum menyelesaikan rehabnya dan tentu saja kembali berhubungan dengan Sylvie, si wanita webcam tersebut. Terus hal ini tentu saja membuat marah Chad, ayah Grand, bukan kepalang. Wow, marah lah. Gila, siapa orang tua yang gak marah kalau anaknya begitu. Kalau gue sih punya anak gue itu gue sniper. Terus akibatnya ia lalu mengusir anak bungsunya itu. Grand kemudian mengemasi barang-barangnya dan pergi untuk selamanya. Ceritanya begitu. Grand ngambek, ya kan? PA aja gitu si Grand, gak ngambek. Pada 25 Januari, seorang polisi mengetuk pintu rumah keluarga Amato. Kala itu polisi mendapatkan laporan dari kantor tempat Cody yang kala itu khawatir karena ia tak masuk kerja tanpa kabar apapun. Gitu. Polisi mendobrak rumah tersebut dan terkejut bukan kepalang ketika menemukan rumah itu telah bersimbah darah. Rumahnya si Amato itu bersimbah darah. Nah, di situ ditemukan jenazah Cody, ditemukan tergeletak di garasi, masih mengenakan seragam perawatnya. Ayahnya Chad juga ditemukan meninggal di ruang tamu. Ibunya juga meninggal ditemukan di kamar ibunya. Jadi meninggal tuh di rumahnya si Grand itu. 3 orang, ayahnya Cody dulu masih pakai pakaian perawat di garasi ditemuin. Terus bapaknya si yang namanya Chad itu, bapaknya Grand, namanya kan Chad, di ruang tamu. Emaknya si Grand di kamar. Nah, mereka bertiga ini ditemukan oleh polisi itu ditemukan bahwa mereka ditembak mati. Otomatis polisi curiga dong. Nah, kecurigaan mereka otomatis jatuhnya ke si Grand. Mereka berhasil melacaknya di sebuah hotel dan segera menginterogasinya. Jadi si Grand diinterogasi tuh, diketemukan di hotel. Terus lanjut ya bro. Grand mengaku tak tahu menahu tentang apa yang terjadi. Ia berujar bahwa setelah ayahnya mengusirnya, ia pun pergi dari rumah dan kala itu keluarganya masih hidup. Namun polisi nggak puas dengan pengakuan. Ya nggak segampang itulah kita ngomong misalkan keluarganya, ya saya kan ini, ya nggak mungkin polisi. Oh iya emang bocah. Otomatis kan pasti ada penyidikan, ya nggak? Tak puas dengan pengakuan itu, mereka lalu menggeledah mobil Grand dan menemukan sebuah surat misterius di dalam mobil si Grand tersebut. Surat tersebut ternyata pesan terakhir dari Cody yang seakan mengisyaratkan ialah si Cody-nya yang membunuh kedua orang tuanya lalu bunuh diri. Maksudnya gini, bro. Jadi di dalam mobilnya si Grand tuh ada surat
Nah surat itu ada tulisan bahwa yang membunuh orang tuanya adalah Cody, terus Cody bunuh diri. Tapi lucunya surat itu tulisannya tulisan si Grant. Kan aneh kan, bener nggak? Orang bunuh diri yang nulis orang lain. Kalau lu mau misalkan kalau ada orang bunuh diri terus minta tolong jasa tulis, tolong dong gue mau bunuh diri, lu tulisin ya. Nggak lucu juga gitu, orang bunuh diri masa minta jasa tulis kayak gitu. Lanjut bro. Nah polisi pun ngambil kesimpulan yang nggak bisa dibayangin. Grant ternyata membunuh keluarganya dan berusaha memfitnah kejahatan itu pada kakaknya sendiri. Jadi si Grant ini mitnah si Cody yang dia bunuh di garasi tersebut, bahwa si Cody yang ngebunuh ayah dan ibunya. Sadis nih orang. Terus ya itu balasan yang diberikan Grant pada keluarganya selama ini. Nah, padahal keluarganya udah sabar banget ngadepin anak begitu. Terus udah gitu maafin lagi. Kebayang nggak? Walaupun kesalahannya sendiri, setelah si Grant udah segunung lah, 2 gunung kali kalau tumpuk. Lalu malam itu, jadi kronologinya bro, gue ceritain nih. Malam itu tuh si Grant diusir. Nah, pas dia diusir, si Grant tuh kemudian ngambil pistol, lalu nembak mati. Yang pertama ditembak tuh, tembak ibunya dulu di kamar, jedar, tembak. Kemudian dia tunggu. Jadi di rumah itu ditunggu dulu. Jadi ada di rumahnya itu ibunya dulu. Waktu dia mau keluar, mau apa bahasa sekarang tuh mau pamit lah, bahasa YouTuber. Dia tunggu dulu orang tuanya, bapaknya dulu. Bapaknya pulang dari kerja, dia tembak tuh di di ruang tamu sampai tewas. Padahal kalau dipikir, Chad itu bapaknya Grant itu sampai kerja 2 kali bro, supaya bisa ngelunasin hutang si Grant ke Donna yang tadi bibinya. Sadis kan. Terus setelah itu dia tunggu juga, kakaknya belum pulang. Kakaknya tuh si Cody belum pulang dari biasalah kerja perawat untuk pulang. Sementara rumahnya udah 2 orang tua yang sudah dia tewaskan. Lagi-lagi dia tunggu kakaknya yang udah ngerelain uang ratusan juta demi kesembuhan adanya, dia ajak rehabilitas, tapi akhirnya dia kabur juga. Terus dia juga pas dia pulang juga ditembak mati si kakaknya si Grant tersebut. Nah, kita lanjut. Makin lama makin menarik kan. Kini dosa kecil Grant Amato menonton sebuah penampilan porno seorang perempuan penjajah seks online telah menjadi kesalahan tak terampuni. Ya ini membunuh orang tua artinya ayah dan ibunya dulu, terus ayahnya, setelah itu kakak kandungnya sendiri. Pada tahun 2019 Grant akhirnya dijatuhi hukuman seumur hidup dan dijamin akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji penjara. Kini tanpa ada akses sedikit pun internet, akhirnya Grant mungkin aja Grant bisa sembuh setelah itu di penjara, karena dia nggak bisa ngeliat webcam lagi, hal yang menjadi keinginan terakhir mendiang keluarganya. Kayak gitu bro. Gue ambil sumbernya dari Orlando Sentinel. Oke, buat lo semua yang dengerin gue ngomong, udah nggak bosan nih perdana gue. Kalau gue ada salah-salah kata, ya dimaafin, karena gue juga masih pertama. Jadi coba lu bayangin, seorang anak yang bernama Grant mempunyai kakak satu yang sama-sama perawat, gara-gara webcam online gua nggak ngerti apa namanya, chat online atau apa sih yang kayak gitu-gitu, gua nggak ngerti namanya. Kalau lu tahu namanya apa tuh, lu tulis di kolom komen gitu ya. Terus apa masalahnya, kayak gimana. Terus dia ngebunuh ibunya, terus dia juga ngebunuh kakaknya, sampai uang bibi dan pamannya, termasuk uang neneknya juga, kartu kreditnya juga dia gesek juga, dia habiskan. Buat lu semua, menurut lu apa komentarnya kalau lu nemuin orang kayak gini? Nah ini masih anget sih sebenarnya kasusnya. Jadi buat lu semua, kalau ada, ya lu mungkin ada masukan buat ini kayak gini, ya mudah-mudahan cukup si Grant aja yang ngelakuin hal kayak gini. Ini udah tanda-tanda apa bro, kalau orang tua udah tembak sama anaknya sendiri. Oke, thank you buat listener thinker. Thank you banget buat semuanya. Dan kalau ada salah-salah kata dari gue mohon maaf. Segala kekurangan dari gue bukan ceramah bro,
Gue cuma ngomong aja nih, gue nggak tahu musik closingnya gimana. Dan tetap see you next time and be careful anytime.